Selamat datang kembali di channel Fitriania Teh. Mari kita bersama belajar akuntansi. Mari kita bersama meraih masa depan yang gemilang. Tapi sebelum kita memulai materi, jangan lupa ya subscribe channel ini, kemudian klik tombol like-nya dan komen juga untuk kritik dan sarannya. Segmen dari materi kita kali ini adalah aplikasi pengolah angka. Materi kita kali ini adalah Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja sebuah instansi berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tata kerja merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan tugas. Sedangkan sistem kerja merupakan suatu rangkaian tata kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Tujuan dari standar operasional prosedur salah satunya adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja sebuah instansi. Karena SOP ini dibuat untuk lebih mengefisienkan urutan-urutan kerja sehingga setiap karyawan atau setiap bidang pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan tahap-tahap pekerjaannya. Fungsi dari SOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. 3. Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Yang keempat, sebagai sarana tata urutan dari mulai pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik. Dan yang terakhir, menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. Untuk membuat sebuah standar operasional prosedur atau SOP, maka langkah-langkah untuk membuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menganalisis sistem dan prosedur kerja terlebih dahulu. Maksud dari menganalisis sistem dan prosedur kerja adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi ataupun sistem dari prosedur kerja. Dan yang kedua adalah menganalisis tugas. Analisis tugas sendiri merupakan proses manajemen untuk menelaah secara mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menganalisis prosedur kerja. Analisis prosedur kerja merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah ataupun
tahap-tahapan pekerjaan yang berhubungan dengan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan apabila sudah dikerjakan akan dilaporkan seperti apa dan siapa yang melakukannya. Nah, setelah mempelajari materi mengenai SOP atau standar operasional prosedur, dapatkah kalian menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan standar operasional prosedur dan mengapa instansi atau perusahaan harus membuat dan melaksanakan SOP? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika instansi atau perusahaan tidak memiliki SOP? Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Sampai bertemu di materi kita selanjutnya. Terima kasih.